Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Let me introduce you. My name is Muhammad Sabul Kahfi from school Senior High School at Mandau and from class 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabul Kahfi dari sekolah SMA Negeri 8 Mandau dan dari kelas 12 MIPA 5. Today I explain about if class conditional tenses from function conditional tenses. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari if clause conditional tenses dan function conditional tenses atau berdasarkan pada fungsi if clause itu sendiri. Nah, di dalam fungsi if clause itu sendiri terdapat ada 5 fungsi dari if clause-nya. Yang pertama ada reminder sebagai mengingat, suggestion sebagai saran, imperatif sebagai kalimat perintah atau penyuruh seseorang, general truth sebagai kebenaran umum, dan yang kelima dream sebagai mimpi. Rumus-rumus untuk fungsi if clause. Yang pertama yaitu reminder sebagai pengingat. Pada fungsi reminder terbagi menjadi dua, ada if clause dan main clause. Untuk if clause-nya ada if plus simple present, sedangkan untuk main clause-nya ada have to, has to, must plus simple present. Untuk contohnya yaitu if you want to pass this test, jikalau kamu ingin melewati tes ini, you have to study hard. Kamu harus belajar lebih giat. Dan untuk contoh yang kedua, if you want to be late, jikalau kamu tidak ingin terlambat, you must go only. Kamu harus datang lebih cepat lagi. Jadi pada contoh yang contoh dua tadi ada kalimat have to dan must pada remindernya, karena pada reminder ini harus ada bentuk kalimat pengandaian yang fungsinya sebagai mengingatkan seseorang. Rumus fungsi if clause yang kedua yaitu ada suggestion atau saran. Untuk rumusnya terbagi juga menjadi dua, ada if clause dan main clause. Untuk if clause-nya ada if plus simple present, sedangkan untuk main clause-nya ada should, ought to, had better plus simple present. Sebagai contohnya yaitu if you don't want to get sick, jika kamu tidak ingin sakit, you should take a break and get some rest. Kamu sebaiknya istirahat dan berhentilah melakukan kegiatan. Contoh yang kedua yaitu if you don't want to be lost, jika kamu tidak ingin tersesat, you ought to with me. Kamu sebaiknya bersama saya. Jadi Pak, untuk suggestion ini harus menggunakan rumus if plus simple present, sedangkan untuk my clause-nya harus menggunakan should, ought to, had better, and plus simple present. Fungsi rumus if clause yang ketiga yaitu ada imperatif atau kalimat perintah. Di sini bisa diartikan sebagai kalimat untuk menyuruh seseorang melakukan kegiatan sesuatu. Untuk rumusnya juga terbagi menjadi dua, ada if clause dan main clause. Untuk if clause-nya ada if plus simple present, sedangkan main clause-nya hanya verb 1 plus object. Sebagai contohnya, if you don't want to be late, jika kamu tidak ingin terlambat, get ready soon. Kamu harus bersiap-siap. Contoh yang kedua yaitu if you don't want to be wet, jika kamu tidak ingin basah, get the umbrella. Ambillah payung itu atau pakailah payung itu. Jadi untuk bentuk imperatif atau fungsi kalimat perintah ini rumusnya yang untuk if clause-nya ada if plus simple present, sedangkan untuk main clause-nya agak berbeda, jadi yaitu verb 1 plus object. Fungsi dari if clause yang keempat yaitu ada general truth atau kebenaran umum. Sebenarnya ini hampir sama dengan tipe of conditional tenses yang tipe 0 atau tipe kosong,
Tapi ada sedikit perbedaannya, yaitu pada tipe kosong atau tipe zero, fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu kebenaran umum dan kebiasaan umum. Sedangkan untuk general itu sendiri hanya memiliki satu fungsi, yaitu hanya kebenaran umum saja. Sebagai rumusnya ada if clause dan main clause-nya. Untuk if clause-nya sendiri ada if plus simple present, sedangkan main clause-nya hanya simple present atau simple future. Sebagai contohnya yaitu if you are 17 year old, jikalau kamu berumur 17 tahun, you are allowed in to have an ID card. Kamu diperbolehkan untuk mendapatkan KTP atau kartu ID. Contoh yang kedua yaitu if you don't water flower, jikalau kamu tidak menyiram tanaman atau bunga-bunga tersebut, they are dead atau they will dead. Maka bunga-bunga atau tanaman-tanaman itu akan mati. Fungsi dari if clause yang kelima yaitu mimpi. Sebenarnya ya kalau misalnya tipe yang kelima ini hampir sama dengan tipe of conditional tenses yang tipe 1 atau tipe pertama. Tapi ada sedikit perbedaannya, yaitu pada tipe 1 merujukkan kepada suatu kondisi yang lebih nyata atau lebih memungkinkan. Tapi kalau misalnya untuk if clause yang kelima ini lebih spesifik untuk menunjukkan keinginan atau kemauan seseorang yang akan terjadi. Untuk rumusnya sendiri ada if clause dan main clause-nya. Untuk if clause-nya ada if plus simple present, sedangkan main clause-nya hanya simple future. Sebagai contoh, if I have a lot of money, jika saya punya uang yang banyak, I will build a big house. Saya akan membangun rumah yang sangat besar. Baiklah, mungkin sekian saja dari video saya untuk kali ini. Untuk kita ingat kembali, fungsi dari if clause itu sendiri atau function of conditional tenses terbagi menjadi 5. Ada reminder sebagai pengingat, suggestion sebagai saran, imperatif sebagai kalimat perintah atau menyuruh seseorang, generator sebagai kebenaran umum, dan dream sebagai mimpi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.